Ide awal usaha pertama kosmetik ya. Kosmetik itu dari mama. Nah, ketika mama itu down, dulu tuh waktu di Tenggarong ini rame. Rame kan banyak honorer tuh masih ada. Habis itu ada pemutihan besar-besaran, itu betul-betul jatuh. Mama itu dulu kosmetik paling rame, terus tiba-tiba jatuh, ambruk, sudah situ tuh pusing, sudah gimana. Akhirnya coba lagi nih buka kosmetik tapi pelan-pelan. Dulu nggak ada kayak sekarang pakai media sosial tuh nggak ada. Tapi lama-lama ada kan. Akhirnya ya buka nih pelan-pelan lagi, mulai lagi dari awal. Habis itu karena adik banyak yang kuliah, yang sekolah, nggak mungkin ngandelin gaji papa. Sedangkan papa kan hanya PNS, berapa gajinya, mama ibu rumah tangga. Akhirnya coba nih make up. Aku coba dulu make up. Pertama tuh cuma make up undangan aja. Terus ada salah satu temanku bilang, Din, bisakah tolong make upkan akad? Aku mikir dong ya, make up akad tuh bilang, ini kalau orang nanti jadinya jadi badut, jadi apa kayak apa. Nah, habis itu akhirnya aku sekolah ke Surabaya. Sekolah di Surabaya, aku ngambil paketan khusus. Dia ada tuh paketnya, ngambil make upnya mau apa gitu, make up wedding. Habis itu aku kembali lagi ke sini, baru mulai aku buka make up wedding. Tapi ikut ujian dulu. Jadi kalau untuk make up kalau kayak di sini sih masih bebas ya. Kalau untuk kayak di Jawa tuh dirajia. Kalau kita belum ada ijazah kompeten, itu nggak bisa buka wedding ini, nggak bisa. Di minimal tuh kita punya 5. Jadi beda, sertifikat sama ijazah kompetensi itu beda. Itu tadi tuh kan sertifikat lain, uji kompeten tuh lain kayak gitu. Nggak sekali 2 kali nih nanti sudah deal nih sama kita kan. Nanti ada tuh yang teman, nggak usah deh kemahalan gitu. Nah itu sih. Kalau aku juga pengen, rasanya kesel ya. Cuma aku nggak, sudahlah berarti bukan rezekiku gitu. Tapi kalau aku pribadi, misalnya konsumenku yang pernah pakai jasa, aku tahu deh. Aku pasti tanya kalau memang sudah ada deal di lain, aku nggak mau ngambil gitu. Nah, karena aku mikir ya, kalau cari musuh gampang kan, tapi kalau cari teman, susah. Kalau untuk wedding, jadi kalau misalnya kita datang nih ke tempat konsumen kan, Mbak Prias ya, wah sudah, kita siapin makanan banyak kayak gitu. Memang nggak termakan gitu, nah tapi happy. Terus biasanya kalau untuk yang makeup nih, rata-rata orang yang bilang, Mbak, Anda gini gitu. Terus nanti bisa sharing. Kalau bahan bakunya sih bisa dibilang investasi gitu, soalnya nggak habis kan. Jadi kalau untuk bahan-bahannya kita udah jadi sih, kayak baju. Kalau bahan bakunya, kalau untuk dekorasi ya ada mungkin sebagiannya kita bikin ya, kayak bikin pelaminan gitu. Jadi produksi sih, tapi jadinya cuma itu nggak habis kan, karena nggak dipakai bahan habis gitu, untuk konsumtif kan enggak dia. Kalau baju wedding tuh biasanya aku beli tuh di Jakarta, di Jogja, terus aku biasa beli di Probolinggo, ada di Surabaya. Kalau untuk baju wedding yang ini non Islam itu biasanya aku impor tuh dari Korea ada, dari Cina ada gitu. Kalau konsumen sih campur ya, dari menengah ke bawah ada, menengah ke atas ada. Karena kalau aku untuk konsumen tuh aku nggak, memang ada nih preslice-nya kan, itu tuh misalnya sekian paketnya A, B, C kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi nggak, misalnya nih orang bilang, Mbak, aku cuma budget sekian, bisa kah? Oh bisa gitu. Tapi dijelasin, nanti dapatnya ini aja ya gitu. Jadi nggak bisa kita nentukan harga sekian nggak. Jadi sesuai kemampuan aja. Jadi gimana ya, dulu mungkin karena mau nikah nggak punya modal, terus pengennya cantik. Terus jujur sih dulu aku nggak ada fitting baju. Dulu aku paket weddingku dulu 8 juta, itu aku sama orang, itu aku nggak boleh fitting baju, nggak boleh lihat bajunya, serius. Jadi pas hari H datang periasnya bawakan baju, yang jilbabnya kebesaran, bajunya kebesaran, itu aku nggak lihat memang. Jadi dari situ aku termotivasi, gimana caranya nanti aku pengen deh bikin orang cantik gitu, tapi dengan harganya yang nggak terlalu mahal. Terus habis itu sambil bantu sih gitu. Nah, mewujudkan, apalagi kalau kayak weddingnya kan seumur hidup sekali ya, pengen cantik tapi terkendala dengan biaya kan. Gimana caranya sih supaya walaupun budgetnya murah bisa dapat yang cantik gitu. Itu aja sih, makanya baju-bajuku sebagian tuh mulai dari paket A, B, C tuh pasti ada tuh. Kalau motivasi sih aku cuma bisa bilang jangan pernah nyerah.
Karena kalau untuk usaha itu pasti gagal ya, pasti rugi, resikonya kaya. Nah itu aja sih, itu prinsipku. Jadi yang ku pertahankan sampai sekarang itu, usaha itu pasti rugi, resikonya kaya. Pasti, pasti, apapun itu pasti. Udah nyata nggak ada kalau usaha tuh yang langsung sukses tuh nggak ada. Aku pengen punya cabang lagi. Mudah-mudahan nggak cuma di Tenggarong sih, amin. Aku pengen punya kafe, pengen punya wedding lagi. Terus bisa ini sih, menciptakan lapangan pekerjaan kan, untuk orang banyak gitu.